Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal, ya ada pemirsa yang ngaku mekanik yang nuduh bahwa pakai minyak goreng itu akan merusak mesin. Dia ini jualan juga oli. Dia kalau merekomendasikan oli ke konsumennya adalah tiap 2000 km. Olinya ya contohnya ya Malup atau MPX. Nah, dia berkali-kali bilang kalau pakai minyak goreng mesin itu rusak. Tapi kita lihat perspektifnya dia dulu. Dia itu pengalaman pakai oli MPX 1 motor bebek ya. MPX 1 sama Yamalup entah yang mana. Nggak ada masalah apa-apa sama motor. Sampai hampir 200 km. Pernah ganti piston, tapi itu cuma karena motornya berasap. Motornya berasap, ganti piston. Wes itu tok katanya. Terus dia mengkritik penulis. Kok bilang oli ini jelek, oli ADNOC itu jelek. Kok nggak ada konsumen yang mengeluh jadi rusak gara-gara ADNOC ya. Nggak ada seperti itu. Dia mengkritik penulis karena apa? Sharing hasil kok tanpa melakukan uji lab. Iya. Penulis coba arahkan ke halaman komunitas penulis. Ada di situ uji lab. Tapi menurut dia nggak ada, ya bola. Ya wis, intinya penulis itu berhalusinasi karena hanya berbekal pengalaman mencoba minyak goreng ke motornya penulis. Penulis berani mengklaim bahwa menambahkan minyak goreng ke oli mesin itu bagus. Mungkin yang teliti sudah tahu ada apa jenenge, ada hal-hal yang aneh dari logika-logika pemikiran tersebut. Soal mekanik, soal dia jual oli, ya mosok sih mekanik pasti lebih tahu dari konsumen, kan ya nggak selalu toh. Mekanik itu juga orang. Konsumen itu pemakai. Kalau mekaniknya sendiri jarang naik motor ya masa ngerti toh. Mekanik itu adalah problem solving. Dan nggak selalu mekanik itu bener. Terakhir penulis coba apa jenenge, komplain nih suspensi ini naik turun gitu ya ke seorang mekanik. Diomongi harus ganti komstir, padahal enggak. Ternyata cukup ganti oli suspensi depan, nggak perlu ganti komstir. Wes itu tok. Jadi mekanik pun bisa salah analisa.
Apalagi ketika mekanik tersebut nggak pernah coba, nggak pernah melakukan analisa. Kok wani-wani nih ngelono minyak goreng itu ngerusak mesin? Sumbernya apa? Dia nggak pernah coba, dia nggak pernah analisa, tapi ngomong kayak gitu. Sementara itu penulis apa? Walau sudah pernah coba, tapi nggak pernah analisa, dianggap berhalusinasi. Aneh kan? Dia bisa seenaknya ngomong tanpa coba sendiri, tanpa melakukan analisa. Sementara itu penulis yang sudah coba sendiri ini dianggap berhalusinasi. Ya seperti itulah kebanyakan yang terjadi. Bahkan ya nggak cuma orang itu aja. Bahkan sampai orang yang dikenal sebagai ahli expert ya di grup oli ya gitu sifatnya. Mereka mengeluarkan pernyataan tanpa mereka sendiri melakukan analisa, tanpa mereka sendiri melakukan percobaan. Nyoba sendiri nggak pernah. Mereka nggak pernah melakukan analisa juga. Tapi mengeluarkan pernyataan-pernyataan seakan-akan kalau pakai minyak goreng mesinnya rusak. Dan prediksi mereka itu prediksi yang apa? Sembarangan gitu loh. Ada yang ngomong seminggu mesinnya rusak, 2 minggu mesinnya rusak. Mana? Nggak ada buktinya. Kalau ada yang beneran itu biasanya mereka yang nggak konsultasi dulu. Karena mereka bodoh mengikuti anjuran-anjuran dari expert-expert grup oli yang ngomong, oh minyak goreng itu kental. Kalau pakai minyak goreng terlalu kental olinya, kalau dingin nggak mau nyala. Kalau panas encer banget, mesin kasar. Padahal mereka nggak pernah nyoba. Mereka nggak sebut dinginnya sedingin apa. Padahal kalau suhu di sini ya, kita nggak ngomong soal di pegunungan, di gunung es atau macam-macam, yang realistis saja. Sampai daerah Malang pun ya, orang masih tetap ngomong minyak goreng itu encer. Waktu dingin itu encer, waktu panas ya encer juga. Tapi anehnya, kalau tambah minyak goreng, mesin dipakai ngebut gitu ya, suaranya lebih halus. Faktanya seperti itu. Dan itu cuma bisa tahu kalau orangnya nyoba. Kalau orangnya nyoba ya nggak mungkin tahu. Soal analisa juga gitu. Kenapa kok kalau mereka melakukan pernyataan, mengeluarkan pernyataan bisa tanpa analisa, tanpa uji lab. Tapi kalau kita yang mengeluarkan pernyataan, pemakainya sendiri, kok harus pakai uji lab? Seperti itulah sikap-sikap ya dualisme mereka. Kita disuruh uji lab gini. Tapi mereka sendiri nggak pakai uji lab bisa ngomong seenaknya. Jadi ngomongnya kalau tanpa uji lab itu nggak sahih, nggak valid. Tapi mereka sendiri mengeluarkan pernyataan tanpa uji lab harus dianggap valid. Aneh kan? Dualisme. Kita disuruh uji lab biar valid, tapi mereka mengeluarkan pernyataan seenaknya, nggak pakai uji lab, harus dianggap valid. Ya seperti itulah dualisme itu. Nah kita bicara lagi soal yang masnya tadi. Ngomong, kenapa kok nggak ada pemakai konsumen yang pakai ADNOC yang mengeluh mesin rusak? Ya sama sepertinya kasus si masnya itu. Pistonnya rusak gak nyalahin oli. Jadi mayoritas orang itu kalau mesin rusak nggak ada yang nyalakan oli, nggak ada. Siapa orang kalau mesinnya rusak nggak akan nyalakan oli? Aneh itu, tapi itu yang terjadi.
Bahkan sampai ya vlogger tenar ya, Pertamax 7 ya, siapa yang nggak kenal ya. Nmax-nya rusak, pistonnya baret atau apalah, sehingga knalpotnya berasap. Apa nyalahkan oli? Enggak. Padahal itu problem dari oli. Dari mana lagi ayo? Dia nggak nyalahkan oli yang saat itu ia rekomendasikan. Jadi saat itu ia rekomendasi oli motul. Motornya Nmax-nya itu kadang pakai motul apa? Motul skuter, kadang pakai motul 5100. Kalau dari testimoninya. Tapi selama dia menganjurkan itu, apa dia pernah cawe-cawe soal, oh motor saya pernah pernah turun mesin, pernah ganti piston selama pakai motul itu? Apa pernah disebut seperti itu? Walau itu kejadian. Karena mereka nggak nyalakan oli. Si masnya itu piston turun mesin ganti piston karena motornya berasap. Waktu motornya berasap, apa dia nyalahkan oli? Enggak. Padahal lo ya, kayak di grup ada yang ngomong setelah pakai mesren dan bimoli, motornya nggak berasap lagi. Nah itu gimana? Terus penulis juga ragu, itu rekomendasi 2000 itu dasarnya gimana? Dia menilai oli bagaimana? Apakah pada saat 2000 itu olinya masih bagus? Jadi dia itu nganggep ya Malup dan MPX itu bagus olinya, nggak jelek. Nah itu ya selama argumentasi nggak ada ya. Mengapa kok dia yang menganggap MPX dan Yamaha bagus? Tapi penulis ya merasa aneh lah ya, merasa aneh, jadi meragukan cara dia menilai oli itu. Karena ya lihat aja lah di YouTube kalau orang pakai Yamaha pakai MPX ganti oli 2000 km kayak gimana olinya, silahkan bisa dicari di YouTube. Penulis contohkan yang dari Nurse Sajang Heri ya, dari MPX. Untuk yang Yamaha nanti penulis coba cari, tapi agak sulit kalau Yamaha. Tapi ada lah contohnya yang penulis pernah alami sendiri. Saya nggak difoto, katuan difoto nggak begitu kelihatan olinya. Yang pernah penulis alami sendiri, ya Malup ganti 700 km, 700 apa 600, 700 lah, olinya ireng, hitam dan berkurang. Saat itu nggak difoto. Terus penulis ganti lagi setelah merasa kok suaranya sih kasar gitu loh ya. Hari pertama halus, hari kedua wis gak halus. Masalah kan? Di tempat sampai 400 km nggak tahan, ganti oli. Ganti olinya Fastron Techno 15W50. Diomongi ini apa? Oli XXW50 itu bisa merusak mesin. Gak peduli. Kenapa harus pakai yang 10W40 kalau disuruh 10W40? Emang apa resikonya pakai oli lebih kental itu? Tahu lebih kentalnya cuma tambah 1 angka.
Bahkan blogger kayak IWB pun ngomong resikonya apa sih? Tahu apa resikonya? Tarikan jadi berat. Wes iku tok. Blogger kondang IWB Iwan Banaran ngomong kalau apa olinya terlalu kental, efek sampingnya apa? Tarikan terlalu berat. Tarikan jadi berat. Wes itu tok. Gak ono liyane. Gak nyebut mesin rusak dia. Apa nggak nyebut? Kenapa mereka nggak nyebut kalau resikonya oli terlalu encer gimana? Kalau resikonya oli terlalu encer apa sih? Ya komponen nggak terlindungi. Aus. Kayak gitu efeknya. Besar mana efeknya coba? Tarikan berat, no problem. Apalagi ternyata setelah penulis pakai 15W50 itu makin kencang motornya. Karena yang sebelumnya terlalu encer sehingga mengurangi performa. Nah, balik lagi ke kondisi oli. Kondisi olinya hitam ya. Penulis drain di 400 km hitam juga. Hitam sekali lah wis. Padahal itu sudah pakai lampu ya, pakai LED-nya, flashlight-nya HP. Sik ketok ireng. Gak kelihatan coklat-coklat blas. 400 km gitu padahal. Karena nggak ganti oli sendiri, penulis nggak bisa lihat kan waktu lagi dituang ya. Tapi waktu dituang juga hitam. Yang di YouTube ya wis entahlah wis. Terus penulis ganti sekarang oli, ganti oli lah wis. Dalam kondisi mesin yang sudah dirusak oleh Yamalu. Kalau 2000 km drain gimana jadinya? Rasanya kok nggak pernah sampai hitam banget. Yang benar-benar kelihatan itu apa? Olinya jadi hijau. Jadi penulis waktu drain mendekati 2000 km rasanya kok gak ireng ya. Padahal itu pasti sudah pakai campuran minyak goreng gitu. Berapa kali saya penulis drain mendekati 2000 km itu. Oli Repsol, Bardahel dan Amsoil mungkin. Amsoil 1500, 1200 mungkin. Terus terakhir itu Castrol GPS. Itu yang mendekati 2000 km. Gak ireng ya. Yang terakhir Castrol GPS itu hijau. Kelihatan hijaunya, nggak kelihatan hitamnya. Padahal motor penulis ini penyakitan jelas. Ada fuel dilution. Kalau fuel dilution itu oli itu pasti cepat rusak. Dan walau sudah ya disiksa seperti itu, oli Castrol GPS warnanya nggak hitam. Jadi kalau sisa seperti itu warna oli penulis nggak hitam. Masa dari situ nggak bisa sih membedakan kualitas oli? Ya tentu apa hitam itu nggak berarti kualitasnya jelek. Tapi kalau hitam disertai warna apa kekentalan yang sudah hilang disertai dengan volume yang berkurang, itu kan masalah. Hitam kalau masih licin, volumenya banyak, ya penulis masih anggap oh cukup layak lah. Tapi kalau sudah sampai encer gitu, ya sudah itu artinya nggak layak wis. Nggak ada hubungan antara di drainnya waktu panas atau waktu dingin. Kalau nulis pernah kok ngedrainnya waktu mesin panas, ya nggak encer-encer banget, nggak kayak sampai air gitu.
Karena memang oli harus ada kekentalannya. Mau dikemanakan SAE 20, SAE 50 gitu kalau sudah kayak air. SAE 50, SAE 40, SAE 30 itu kan saat mesinnya panas harus segitu. Ya jadi balik lagi lah. Jadi sangat dipertanyakan itu. Menilai nggak pakai analisa, nggak pakai uji lab, dianggap tabu kalau itu yang coba. Tapi yang nggak pernah coba ngelek-ngelek no saya naik tanpa analisa oli, tanpa coba oli, itu gimana itu? Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.